guys, balik lagi saya Duha. Oke, iya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat 2 trik jebakan catur yang sangat mematikan. Saya melakukan intro nanti ya, tapi sebelum itu tutup support saya seperti biasa dan like dan subscribe ya, kalian sudah tahu sendiri. Nah, jadi ini saya mulai intronya ya. Satu, kita akan melakukan 2 trik kan jebakan catur. Satu adalah dengan pembukaan Budapest. Nah, ya kita sebagai hitam, ada 3 versi, dan satu lagi pembukaan Inggris. Nanti kita akan sebagai putih, dan ini sangat spektakuler. Juga 3 versi, oke? Nah, saya bahas yang Budapest dulu ya, yang lebih menarik simpan untuk akhirnya biar kalian lebih tertarik lagi. Nah, sebenarnya Budapest ini kalau kalian udah nonton silakan skip ya. Silakan skip ke setengah, nanti saya bilang apabila ini sudah berganti ke jebakan yang terakhir, itu jebakan yang dengan pembukaan Inggris. Itu sangat spektakuler ya, guys. Nah, 3 versi yang nanti. Oke. Ya, ini untuk kalian kan, kalian tahu sendiri kan, ada orang yang belum nonton yang Budapest ini, yang belum tahu maksud saya, ataupun ada yang udah tahu, silakan skip ya. Karena ada jutaan, karena ada miliaran di dunia ini yang nonton di dunia ini. Mungkin jutaan orang ya yang nonton tutorial bahasa Indonesia. Ya, jadi ada kemungkinan orang yang sudah nonton tutorial saya. Oke, langsung saya. Ini pertama sebagai hitam yang Budapest. Nah, pembukaan Budapest kalian harus tahu ya. Pembukaan Budapest dimulai dengan langsung saja pion E5 ya. Pion E5 dan pembalasan normal biasanya yang dilakukan. Bentar guys ya. Bentar, kita nih posisi masalah gimana? Mengapa kan biasa kan ini biasanya pion E4. Nah, ini gajah ke sini biasanya ke C4 kan? Nah, ini kita pasangnya kebalik. Jadi, sorry ya, kita harus putar dulu. Mengapa? Karena apabila jika kita tukarkan, misalnya kita sebagai ini, nanti kalian bingung koordinatnya, oke? Jadi kita mendingan tukar ini, maksudnya posisinya terbalik. Kalian lihat kan ini kan ada kayak C, D, E, F, G, A, B, C, A, sampai H, dan 1 sampai 8. Nah, itu tuh sangat pengaruh, oke guys? Jadi kalian nanti aku akan memberi kalian informasi yang tidak betul nanti kalau misalnya papan caturnya terbalik ya, seperti ini. Jadi sebentar ya, kita papan catur ini kalian boleh skip sebentar ya. Oke, skip 2 kali, misalnya skip 20 detik ya, mungkin. Ya, seperti ini. Karena ya, ini jadi berubah gitu. Jadi koordinatnya salah itu. Jadi kalian kalau misalnya mau belajar, nanti kedepannya kalian jadi ya salah. Pakai menggunakan ilmu yang salah yang diberikan oleh saya. Nah, oke, seperti ini. Soalnya ini tidak bisa di pause ya guys, soalnya ini video panjang kan. Ini kalau aku pakai kamera ya, bukan smart app gimana. Oke, ini terbalik, maksudnya raja hitam raja putih di file yang gelap, dan ini pun raja hitam pun harus di file yang putih. Nah ini baru benar guys. Ini pembukaan Budapest dimulai dengan pion D4. Tadi kan pion E5 itu salah. Nah, pion D4 dan kita balas dengan kuda F6, dan di sini putih pion ke C4, pion ke E5. Nah, di sini ada beberapa versi. Versi yang pertama apabila pion makan pion, dan versi yang kedua apabila pion menolak, dan versi ketiga, nah saya jelaskan deh. Versi ketiga juga dan makan. Saya bahas jika kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama adalah dengan pion ke pukul pion. Nah, di sini balasan kita akan sama dengan jebakan yang ketiga, oke? Versi yang ketiga dengan kuda ke E4. Nah, ini balasan yang kemungkinan yang pertama yang dilakukan putih, yang umum adalah dengan pion maju ke A3. Ini pintar tapi masuk ke jebakannya. Tujuan ini pion ini untuk apa? Tujuan ini agar gajah tidak bisa menyekak raja ya, menyekak musuh raja di petak B4, maka pion maju. Itu kemungkinan yang pertama. Tapi kemungkinan yang ketiga adalah dengan kuda maju ya ke petak F3. Nah, ini kemungkinan yang ketiga. Ada yang tadi kemungkinan yang kedua itu jika pion menolak penerimaan kita. Semuanya Budapest Gambit, oke? Itu pembukaan Budapest Gambit setelah pion kali pion atau pion pun maju. Budapest Gambit. Oh guys, by the way, saya sudah tidak pakai yang ini ya, yang pakai tablet itu. Mengapa sih tidak pakai yang aplikasi? Karena aplikasi itu ya ada iklan lah guys, kan ini random, faktornya random. Jadi mendingan saya pakai papan aja, jadi nggak ada iklan-iklan, jadi mengganggu gitu. Jadi kan kalian tahu kan video ini nggak bisa di pause, jadi ya akan memperlambat waktu kita ya. Nah, walaupun kalian bisa skip.
Nah, kemungkinan yang pertama seperti saya sudah bilang pion A3 ya tadi. Pion A3 dan di sini kita balas pion B6. Nah, terlihat jalur benteng dan kuda sedang tidak terlindungi dan menteri langsung ke D5. Nah, ini mengancam kuda dan juga benteng ya, benteng hitam. Dan di sini gajah menutup. Pengorbanan gajah terjadi di kita korbankan ya. Lalu kita kurung guys menterinya dengan kuda ke C6, menutup jalan keluarnya. Menutup jalan keluar raja dan sekaligus memberi pelindungan ini ya, memberikan pelindung benteng yang dibantu oleh menteri. Nah, di sini terlihat pion E5 yang sedang tidak terlindungi ya. Sebenarnya langkah yang terbaik di posisi ini sebetulnya ada dengan gajah yang menerima ya, gajah yang melindunginya. Kenapa? Apabila kuda yang ini, sebenarnya ini sama saja ya, mau gajah pun atau kuda. Ya, jika kuda maju ke F3, langkah yang lebih umum kita bahas. Ya, gerakan saja benteng pindah ke B8. Nah, di sini menteri hanya bisa ke A6 untuk menghindari serangan benteng. Lalu kita ancam lagi dengan kuda ke C5. Nah, di sini menteri hanya bisa ke petak B5. Dan setelah pion ke A6, menteri terperangkap guys, lihat. 4 perwira sedang mengontrol jalan keluar menteri dan pion C4 tadi yang sedang aktif sekali menyerang pun menghalang jalan keluar menteri ya. Nah, di sini pun ya menteri hanya bisa memakan salah satu dari kuda ini untuk terakhir kalinya karena mereka akan ditukarkan juga. Oke. Coba kita kembali lagi ya. Itu sudah ya tadi kemungkinan yang pertama ya. Kemudian yang pertama di Budapest Gambit. Oke, sekarang kita bahas kemungkinan kedua. Nah, ini juga Budapest Gambit. Nah, di sini ditolak maupun diterima sama aja Budapest Gambit. Nah, ini kemungkinan yang kedua apabila pion maju menolak pertukaran pion kita dengan pion maju ke D5. Ya, di sini kita balas saja dengan gajah ke C5, oke? Nah, jika gajah ke G5 melihat kuda kita yang akan lebih aktif lagi dan menteri kita pun juga akan semakin agresif menyerang ya di musuh. Jadi ya pemain putih melakukan kesalahan blunder. Mereka pikir bahwa mereka melakukan langkah inisiatif, tapi tidak guys. Lihat, kuda maju ke E4, pengorbanan menteri terjadi. Nah, di sini pastinya jika pemain yang bukan tipe pemula yang kalian lawan, pastinya mereka tidak akan memakan menteri kalian. Mengapa? Apabila gajah kali menteri, yaitu gajah makan menteri, ya maka kita cukup makan pionnya menggunakan gajah dan ini pun skakmat. Ini termasuk skakmat jepit. Skakmat jepit adalah skakmat yang jalan keluarnya ditutupi oleh semua perwiranya. Nah, ini pun disebut skakmat jepit, oke? Ada beberapa versi skakmat jepit nanti. Nah, versi yang ketiga, coba kita mundur. Versi yang ketiga tadi ya. Setelah pembukaan Budapest, pion tetap menerima ya. Pion tetap pukul pion. Ya, di sini tetap sama kuda ke E4, balasan yang sama di versi yang pertama Budapest tadi. Lalu di sinilah bedanya. Kuda ke petak F3. Mereka pikir bahwa pion ini akan terancam, oke? Misalnya dengan menteri lah menyerang maupun kuda menyerang, maka mereka pikir bahwa mereka lebih baik melindungi pion pusat ini terlebih dahulu. Karena mereka jika diserang 2 kali maka akan bisa dilindungi oleh gajah ke F4 maupun menteri ya maju ke D4 ataupun ke D5 sama saja. Ya, di sini kita majukan saja pion ke D6, memancing putih untuk menukarkan pionnya. Nah, di sini mereka pikir mereka telah unggul 1 pion ya, maka mereka tertarik untuk menukarkan pionnya, pion kali pion dan gajah mukul kembali. Kalian lihat kan menteri sedang berhadapan satu sama lain ya jika gajah kita diangkat ya. Nah, di sini pun misalnya kita ambil saja ya. Misalnya ya di sini biasanya sih pion maju ke E3 bisa dibilang kan. Mengapa? Karena ya di sini sekaligus membuka jalur serangan gajah ya. Tapi misalnya ya ambillah langkah yang tidak akurat ya, misalnya dengan pion ini majulah, persiapan nanti pion akan maju dan urutan pun berbeda dan ini sangat berefek guys.
Mengapa? Kuda pukul pion dan memforking benteng dan juga menteri. Ya, mereka pikir gampang saja ya dengan memukul kuda, tapi ternyata gajah kita kepetek G3 dan Putih pun melakukan kesalahan besar, kesalahan besar. Nah, satu-satu perwira yang melindungi menteri hanyalah raja, dan raja tidak dapat kembali ke E1 karena dikontrol oleh diagonal gajah kita. Nah, di sini ya raja tidak punya pilihan lain ya, mereka memiliki inisiatif yaitu melangkahkan langkah yang terbaik, yaitu dengan makan gajah. Lalu kita tukarkan saja guys, besar menteri kita. Nah, ini pun jebakan pertama dan ini pun sudah hampir 11 menit, Jadi kita langsung saja cepat. Ya, kira-kira ini 20 menit ya. Ini soalnya kan versinya banyak guys, dan ini pun juga bukan di ini ya, aplikasi gitu kayak yang catur kemarin. Ya mungkin sih ya, kalian kan nggak banyak yang lihat view saya ya, jadi ya gitulah guys. Mungkin kalian nggak tahu juga, nggak mengetahui. Yang seperti saya sudah bilang ya di awal intro, jebakan yang kedua ini kita akan sebagai pemain putih, yaitu dengan pembukaan Inggris. Dan versi ini sama banyaknya ya dengan versi yang pertama dan jebakan yang pertama, Jebakan pertama dengan jebakan kedua memiliki versi yang jumlahnya sama, yaitu 3 versi. Nah, pembukaan Inggris kalian juga harus tahu ya, pembukaan dimulai dengan pion C4. Nah, kan biasa pembukaan kan memiliki 5 langkah ya. 5 langkah atau 4 langkah. Tapi di sini 1 langkah pun sudah membentuk pembukaan Inggris, pertahanan Inggris. Nah, di sini kita membalas dengan pion ke E5, Nah, di sini kita memiliki kebalikannya Sisilia ya, Kuda ke petak C3, Nah, di sini dibalas dengan kuda ke petak C6, memberi perlindungan pion E5-nya. Ya, di sini kita majukan saja kuda ke petak F3, Kita mengembangkan kedua kuda kita, Nah, di sini besar kemungkinan pion akan maju ke G6, persiapan gajah ke G7, itu sangat umum. Lalu di sini kita pion maju ke D4. Nah, di sini pion kali pion. Kalian pikir-pikir, sebenarnya kita tidak rugi ya, guys. Jika kuda makan, dan menteri makan, itu sama saja. Tapi di sini kita akan melakukan pengorbanan menteri, yaitu dengan kuda petak D5, Nah, di sini benar saja kan gajah ke G7 memberi perlindungan 2 kali karena sedang diserang juga 2 kali ya pionnya. Nah, memberi pion 2 kali, tapi ini sebenarnya kesalahan yang sangat besar, Mengapa? Karena gajah akan ke petak G5 guys, menyerang menteri. Dan di sini langkah yang terbaik satu-satunya adalah dengan pion maju. Nah, di sini jebakan ini saya hanya bahas ya, jika kuda ke E7. Sebenarnya juga tidak baik ya, karena menteri akan diskakmat jepit. Nah, kalian lihat, kan kita sedang menyerang kuda 2 kali dan perlindungan 3 kali. Nah, kuda ini jadi gini guys. Kan jika kita makan, raja tidak dapat makan karena kuda akan makan baliknya, dan itu pun tidak boleh ya. Dan apabila jika menteri makan, maka menteri akan hilang. Jika gajah kali kuda, nah menteri makan, kuda makan, raja makan, maka kita unggul ya. Nah, di sini karena jangan terburu-buru makan kuda ini ya, karena kuda di C6 ini sedang melindunginya. Nah, di sini kita akan pancing dengan kuda makan. Ini adalah pengorbanan ya. Dengan memakan gan gajah, itu versi kedua, makan gan gajah ataupun makanan kuda, maka itu adalah kesalahan fatal. Itu kesalahan besar. Dua-duanya adalah kesalahan besar. Versi pertama kita bahas ya, jika kuda yang menerima. Ya, kalian tahu sendiri kan guys, ini kan yang beri perlindungan kuda hanyalah kuda. Dan jika kuda diangkat, maka kuda akan hilang. Dan menteri pun juga akan hilang. Dan ini yang saya sudah bilang skakmat jepit, Maksudnya ya bisa dibilang skakmat menteri jepit, Menteri terjebak. Ya, langkah terbaik adalah menteri menerima ya. Langkah terbaik adalah jika posisi seperti itu, harta terbesar kalian hilang, maka langkah terbaik adalah cari sesuatu untuk dimakan agar kalian mendapatkan poin juga. Nah, kita ulang lagi ya. Sekarang kita masuk ke versi yang kedua. Nah, di sini. Tunggu ya. Pion menerima, kuda ke D5, pengorbanan pion, gajah G7. D5, kuda menutup. Nah, di sini ya guys.
kita tetap sama ya memakan pion pusatnya, kuda kali pion. Nah, di sini apabila yang memakan bukan kuda, ya gajah yang memakan. Nah, disinilah guys korban spektakuler kita, pengorbanan menteri spektakuler kita. Nah, menteri memakan gajah, bring seperti ini. Nah, pasti hitam sangat terkejut dong dengan langkah ini. Mengapa pengorbanan menteri? Nah, mereka pasti sangat tertarik dan sangat terpancing untuk makan menterinya. Sekaligus ancaman skak benteng di petak C2 jika apabila raja tidak berlindung. Ya, tapi itu kesalahan fatal ya, fatal sekali. Langkah blunder, oke? Dengan makan menteri. Ya, kita akan melakukan skak dan kuda pun tidak berhasil menyekak benteng kita dulu. Kita akan skak terus hingga skak mat. Kuda ke petak F6. Skak. Nah, di sini tidak ada yang bisa menghalanginya karena kuda tidak bisa dihalangi. Dan tidak ada perwira pun yang bisa memakan kuda ini. Dan langkah satu-satu kabur aja adalah petak F8. Nah, di sini gajah ke H8 skak mat cantik. Kalian lihat, tidak ada yang bisa menutupinya atau korbankan. Luar biasa guys. Kalian lihat, dengan kombinasi dua perwira, yaitu kuda dan gajah gelap kita, dan kita berhasil skak matkan. Luar biasa itu bukan guys? Lihat, petak E8 dan G8 sedang dikontrol oleh kuda, dan diagonal G7, H6 dan juga F8 sedang dikontrol ya oleh si gajah itu sendiri. Nah, maka kita balik. Nah, bagaimana tadi setelah menerima, bagaimana jika pengorbanan menteri kita ditolak ya, tidak diterima oleh musuh kita atau bisa disebut pemain hitam. Nah, pembukaan tadi, pembukaan Inggris, pion C4, pion E5, kuda C3, lalu kuda C6, kuda F3, pion G6, pion D4, pion kali pion, kuda ke D5, lalu gajah ke G7. Gajah ke G5, minyak menteri, kuda menutup. Nah, di sini guys ya, setelah kuda makan pion, sama gajah makan. Nah, di sini guys, setelah menteri kali gajah, bagaimana jika pemain menolak guys, melainkan mengamankan raja terlebih dahulu dengan rokade raja. Sebenarnya guys, jika kalian pikir-pikir, menteri kita sedang pada jalur terbuka dan mudah diserang karena menteri, kuda, dan juga gajah sangat-sangat aktif menyerang. Dan di sini kalian lihat, kan raja kan tertutup oleh kuda, menteri, ini kan pelindungnya banyak, dan kuda, raja, dan juga menteri. Jadi sebenarnya ya, jika dipikir-pikir langkah yang terbaik adalah dengan tidak rokade. Karena apabila rokade, ya kita jelas-jelas kita akan melakukan skak ke petak F6. Nah, misalnya ya, ada dua kemungkinan. Sama saja akan skak mat dalam tiga langkah lagi ya. Nah, di sini jika raja misalnya ke G7, nah kita melakukan pengorbanan menteri lagi guys dengan kuda mundur ke petak G5. Nah, bingung kan guys? Musuh pasti sangat bingung nih, sudah sangat bingung. Dan kuda kita siap ke petak H6 nantinya. Tujuan untuk apa kalian lihat? Pengorbanan ini sangat tragis guys, sangat brutal. Pengorbanan ini sangat brutal. Dan apabila pengorbanan menteri kita diterima lagi-lagi, ya gajah maka akan ke petak H6. Oke, gajah akan petak F6 dan ini pun skak. Tidak ada yang bisa menutupinya karena jarak hanyalah satu petak, oke? Dan di sini langkah satu petak aman bagi raja adalah dengan petak ke petak G8, oke? Raja ke petak G8. Lalu kita lagi-lagi guys dengan kombinasi dua perwira kita. Setelah kuda ke H6, skak mat yang terlalu indah guys dilihat. Kalian lihat, ini kuda dan gajah guys sedang mengontrol jalan keluar satu-satunya raja guys. Wah, sangat indah sekali, sangat indah bukan? Ya, lagi-lagi ya guys, menteri ini masih termasuk menteri racun. Menteri racun adalah sesuatu yang kita korbankan demi sebuah kemenangan yang sangat tersembunyi, oke, sangat tidak diketahui oleh pemain musuh. Ya, karena misalnya jika terlalu ketahuan oleh musuh, maka ini bukan disebut racun ataupun jebakan. Oke guys,
Iya, terima kasih guys. Ini jebakan Inggris sangat indah kan. Seperti saya sudah bilang di intro kan, makanya sangat indah. Makanya jangan lupa untuk stick around, oke? Oke, terima kasih guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Benar kan 20 menit saya sudah tebak tadi. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Semangat belajar catur semua. Oke, selamat belajar catur selamanya dan salam dari Duduha.